Jumpa lagi dalam program Berkat, belajar kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Masih dengan narasumber kita yaitu Ibu Mahdalena Pranata. Shalom. Shalom Ibu Lestari. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bersyukur. Tentang bersyukur. Ya, bersyukur itu sebenarnya hal yang mudah dikatakan, tapi dalam realitanya seringkali berbalik ya Bu ya. Yes. Dalam hidup manusia itu seringkali bersyukur tidak mudah untuk dikatakan saat apa yang diharapkan, yang didoakan, yang dirindukan itu tidak sesuai. Sikap bersyukur sepertinya itu sederhana, sepele, tapi kadang juga jadi sulit untuk kita lakukan. Apa sebabnya kita itu sulit untuk bersyukur? Banyak orang ya, tepatnya sih pola pikirnya atau mindsetnya. Pola pikir yang benar bisa membuat kita bersyukur dalam segala hal. Bisa bersuka cita senantiasa. Tapi saat manusia memiliki pola pikir yang salah, bahkan dalam keadaan baik pun bersyukur itu berat sekali ya, bahkan cenderung bersungut-sungut. Ya, jadi ada contoh nih, misalnya kalau seseorang jatuh, ya, waktu dia jatuh terus lututnya luka, ada yang bilang, aduh bersyukur masih hanya lututnya saja yang luka. Tapi kadang-kadang responnya bukan bersyukur, tapi aduh kok aku jadi jatuh, ini jadi ya, persungutan yang ada. Nah, bagaimana kita akan bersama Bapak Ibu untuk belajar nih tentang bersyukur. Sebetulnya Bu, bagaimana menurut Ibu kiat praktis untuk mengandalkan diri saat mengendalikan diri kita? Bagaimana bisa mengendalikan diri kita di saat sulit sehingga kita bisa bersyukur? Nah, kiat praktisnya bagaimana menurut Ibu? Iya. Baik Bu Lestari, ini pertanyaan yang penting kalau menurut saya ya. Sebab bersyukur itu sebenarnya merespon apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oke. Jadi ada kaitannya dengan iman. Ketika seorang itu percaya kepada Tuhan, seharusnya dia merespon apapun, situasi bagaimanapun selalu dikaitkan dengan Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi dalam hidup kita kalau bukan Tuhan yang mengizinkan. Jadi ketika seorang itu punya keyakinan bahwa ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu dan kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan percaya bahwa dalam segala hal tidak ada yang lolos dari pemeliharaan Tuhan atau providensia Tuhan, maka kita akan merespon dengan benar. Tapi kalau keyakinan ini nggak ada, lalu berpikir segala sesuatu itu tergantung kita. Kalau baik itu kita katakan keberuntungan atau nasib baik atau untung ya, nah itu kan berarti manusiawi. Sedangkan kalau tidak baik katanya apes lah, tidak bagus, nasibnya lagi tidak bagus. Sial. Nah, jadi sebetulnya bersyukur itu ada kaitannya dengan iman kepada Tuhan. Jadi kata kuncinya sebenarnya mengapa ada kecenderungan kita manusia ini sulit untuk bersyukur. Sebetulnya karena relasi dengan Tuhan yang sebelumnya adalah relasi percaya ya. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, kan relasinya percaya, relasinya dalam kasih, dalam kekudusan. Ketika relasi itu putus akibat dosa, maka yang datang adalah sepertinya segala sesuatu itu tergantung pada manusia. Jadi karena itu tergantung pada manusia, jadi meresponnya itu ya diarahkan kepada ketika itu menguntungkan dalam perspektif saya, ya saya bersyukur. Bersyukur itu berkat, itu baik. Ketika tidak bisa melihat, sebenarnya tidak bisa dilihat bukan keuntungannya, tidak bisa melihat Tuhan di balik segala sesuatu,
ya akhirnya terjadilah tidak bisa bersyukur. Bisa bersyukur. Contoh, misalnya ketika Tuhan mengizinkan, ya katakanlah kasus atau case-nya Ayub. Iya. Ya. Ayub itu dikatakan dalam Alkitab seorang yang sangat mengasihi Sangat mengasihi Tuhan, saat saleh. beriman kepada Tuhan. Ya. Nah, iblis bilang apa? Coba kalau dikasih kesulitan. Nah, kan gitu Ya, betul. Pasti nanti tidak bisa mengucap syukur. Tidak bisa mengucap syukur. Nah, tapi kan respon Ayub bagaimana? Dia mengingat, waktu saya lahir, saya tidak bawa apa-apa. Ya. Segala sesuatu yang saya terima dari lahir sampai kemudian saya dewasa, itu semua adalah pemberian Tuhan. Ini kan suatu statement of faith. Ya kan? Imannya, betul. Sehingga ketika dia melihat kehilangan binatang-binatangnya, kekayaannya, bahkan anak-anaknya, 10 anaknya, bahkan kesehatannya, dia masih tetap bisa melihat ini diizinkan oleh Tuhan. Sehingga Ayub bisa bersyukur dan bisa menyembah Tuhan tetap di tengah kesulitannya. Betul. Nah, jadi masalahnya adalah bagaimana relasi dengan Tuhan itu diuji dalam situasi. Dan sebenarnya di Alkitab sangat banyak contoh tokoh-tokoh yang tetap bisa merespon dengan benar karena beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Contoh lagi Daniel misalnya. Daniel, ya. Dia dibawa sebagai anak muda yang ditawan. Sebagai tawanan. Betul. Ya. Kondisinya kan tidak baik. Betul. Tapi dia melihat bahwa Tuhanlah yang mengizinkan. Sekalipun berada di dalam tawanan, dia melihat Tuhan tetap ada beserta dia. Sehingga dia melakukan pekerjaan yang dengan baik, dengan jujur. Dan itu semua adalah refleksi dari hati yang percaya bahwa Tuhan yang mengizinkan dia termasuk anak muda yang ditawan ke Babel, dia tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga walaupun kemudian dia difitnah, dia dibenci, dia diiri, sampai kemudian dia dijerat dengan suatu peraturan yang sengaja dipakai menjebak dia. Responnya apa? Dia tetap berdoa seperti biasa. Biasanya 3 kali sehari. Betul. Tetap memuji Tuhan. Benar. Jadi kuncinya apa kalau begitu? Kesulitan. Yeah. Ketika melihat hidup ini tanpa Tuhan. Tapi ketika bisa melihat hidupnya dengan Tuhan di dalam pengenalan yang benar, seorang itu bisa bersyukur. Jadi di tengah kesulitan itu, di tengah pergumulan, sebenarnya bersyukur bukan sebagai sebuah hal yang sulit saat kita mempercayai Tuhan. Benar. Saat kita menarik segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Betul. Begitu ya, Bu? Nah, ya. Mau bertanya nih, bagaimana? Apakah Bu Mahda dalam pengalaman hidupnya pernah bergumul ya? Pernah bergumul untuk bersyukur, dan bagaimana Ibu menghadapi itu sehingga akhirnya menang nih dalam situasi yang ada itu, akhirnya bisa bersyukur? Ya, baik. Jadi saya pernah mempunyai kerinduan pada waktu itu. Saya ingin sekali untuk belajar di luar negeri untuk mengambil program doktoral saya dalam riset kurikulum yang berbasis Alkitab. Jadi pada waktu saya meminta izin ke kampus, sudah dapat izin. Kemudian saya proses mendaftar, sudah bisa dapat beasiswa 30%. Ini program distance learning. Wow. Ya, distance learning. Dan waktu itu di Eropa, begitu itu sudah dapat, sudah wawancara. Tapi kemudian kampus meminta saya untuk tidak jadi berangkat karena ada tugas yang harus saya kerjakan. Dan ketika saya berdoa, saya meyakini bahwa permintaan ini adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada waktu saya menerima bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi kerinduan saya belajar, dan tujuannya kan untuk mendapatkan kurikulum yang berbasis firman Tuhan, saya riset gitu. Nanti gunanya untuk pendidikan Kristen, untuk sekolah Pelangi Kristus. Iya. Jadi pada waktu akhirnya dikatakan tidak bisa berangkat untuk tugas yang penting, muncul perasaan, mungkin bukan tidak bersyukur, tapi mungkin perasaan kecewa. Kecewa begini, loh Tuhan, ini kan baik, ya kan? Bukan sesuatu yang untuk saya senang-senang. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk pelayanan juga. Saya sempat sedih. Tapi karena pada waktu itu saya bercakap-cakap sama Tuhan. Ini saya sering mengajarkan anak-anak di Pelangi Kristus juga itu self-talk. Okay. Waktu bercakap-cakap sama Tuhan, Roh Kudus bicara sama saya, kamu ini mau keluar negeri,
atau mau mendapatkan kurikulum yang berbasis Alkitab? Nah, kan itu pertanyaan yang jujur toh. Saya mau keluar negerinya atau mau kurikulumnya? Saya bilang saya mau kurikulum yang berbasis Alkitab. Kalau itu sudah ada, kamu mau pergi ke luar negeri nggak? Nah, kan gitu Tuhan tanyanya. Oke. Nah, jadi merespon dengan mengimani bahwa Tuhan itu yang mengontrol segala-galanya. Walaupun semuanya sudah siap, tapi kemudian harus tidak jadi. Nah, ternyata pada waktu saya mengatakan baik Tuhan, saya percaya. Nah, memang waktu saya menangisnya seperti apa ya? Antara melepas tapi juga lega, karena saya dikuatkan oleh Roh Kudus bahwa Tuhan memang mau. Dan kalau ini baik, apa yang menjadi keinginan dan harapan, toh Tuhan bisa menjawab dengan cara yang lain. Nah, ternyata kemudian dengan cara yang benar-benar di luar dugaan saya, pada satu saya kurang lebih 2 minggu setelah hal itu, saya pergi menghadiri konferensi di Jakarta, konferensi orang-orang yang peduli dengan pendidikan Kristen. Di samping saya ada seorang bapak-bapak yang sebenarnya saya tidak kenal ya, kami kan ada sharing begitu. Terus saya itu tergerak, saya ditanya sama beliau, Pak, Bapak tahu enggak tentang kurikulum yang berbasis Alkitab? Kurang lebih begitulah, saya tidak ingat introduksinya bagaimana, tapi tiba-tiba saya bertanya kepada beliaunya, karena saya tergerak gitu. Oh ada Bu, itu kurikulum Accelerated Christian Education. Oh, ada ya Pak, di mana itu? Iya. Lalu diberitahu, itu yang saya tahu sekolahnya ada di Australia. Saya merasa Tuhan itu sudah memberikan jawaban, cuma tinggal bagaimana ke sana. Dan Ibu tahu bagaimana? Seminggu kemudian saya diundang menjadi pembicara seminar di Australia. Wah, amazing. Dan saya minta sama pendetanya, boleh enggak saya diantar ke sekolah yang memakai kurikulum itu. Dan akhirnya pendetanya setuju mengantar, dan disitulah saya meyakini bahwa Tuhan mau sekolah Kristen yang Tuhan izinkan saya memulai, yaitu Pelangi Kristus, menerapkan kurikulum berbasis Alkitab. Itu tahun 2002. Menang dalam pergumulan untuk bersyukur ya. Betul. Tuhan itu sungguh baik. Iya. Nah, menurut Ibu di dalam renungan dan juga di dalam pembelajaran akan Tuhan ya, dalam Alkitab Bu, mungkin ada berkat yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan saat kita sebagai orang-orang percaya ini, Bapak Ibu, kita mengucap syukur atau hidup dalam segala situasi, sekalipun tadi ya mengecewakan, tidak sesuai dengan impian, tapi kita harus bersyukur. Dan apakah ada berkat spesial yang Tuhan sampaikan tentang orang yang hidupnya mengucap syukur? Ya, begini prinsipnya Bu Lestari. Apa yang firman Tuhan ajarkan, itu kita ini panggilannya cuma satu, percaya dan melakukan. Selesai. Nah, semua firman Tuhan itu sebenarnya adalah rahasia mengalami hidup berkelimpahan. Yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan itu bukan kaya, bukan sehat, bukan menikmati sukses, bukan. Tapi hidup yang menikmati kasih Tuhan secara penuh, dan hidup yang berharga yang menjadi berkat baik bagi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Untuk membuat orang melihat Kristus sebagai Tuhan. Nah, pada waktu kita menghidupi firman, melakukannya, ini sebetulnya adalah rahasia menjalani dan mengalami hidup yang berkelimpahan. 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 16, mengucap syukurlah senantiasa. Kan Tuhan bilang begitu. Yeah. Dan Tuhan menyampaikan firman ini kepada Rasul Paulus yang sebagai rasul dalam perjalanan pelayanannya tidak pernah berhenti mengalami kesulitan. Betul sekali. Ada saja penderitaan. Betul. Tetapi ia mengalami hidup yang betul-betul berkelimpahan sebagai seorang misionari, dan kemudian dia membagikan rahasianya tetaplah mengucap syukur, berdoa dan berharap kepada Tuhan. Jadi kalau kita mempercayai, menghidupi dan mengimani bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih, kita lakukan saja firman Tuhan. Maka berkatnya adalah kita bisa menikmati kasih Tuhan. Amin. Dan diberi kekuatan untuk membagikan kasih Tuhan itu. Puji Nah, Tuhan. itu berkatnya bersyukur. Berkatnya orang yang bersyukur. Ya. Menikmati kasih Tuhan di tengah kesulitan sekalipun. Ya.
Dan bagaimana caranya untuk kita terus bersyukur? Ingat bagaimana kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mengarahkan bukan kepada lingkungan, situasi, atau menyalahkan diri sendiri, tetapi berfokus kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita akan selalu bisa bersyukur. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bu Mahda untuk percakapan kita kali ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan berjumpa lagi dalam episode selanjutnya tentang bersyukur. Dan kali ini mari kita bersama terus bersemangat belajar untuk bersyukur. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.